Pernah kepikiran nggak waktu kita menyalakan lampu, siapa sih yang memastikan listriknya selalu ada? Nah, hari ini kita bakal kenalan sama arsitek tak terlihat di balik jaringan listrik global kita. Salah satu mesin paling rumit yang pernah dibuat manusia. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya rumit banget. Coba bayangin, ribuan pembangkit listrik, jutaan kilometer kabel, terus teknologinya beda-beda di tiap negara. Loh, kok bisa semuanya jalan barengan? Siapa yang bikin aturannya? Nah, ini yang mau kita bongkar sama-sama. Jadi, siapa nih yang pegang kendali? Jawabannya bukan satu perusahaan atau satu pemerintah. Ternyata ini adalah kerja bareng alias kolaborasi jaringan ahli dan insinyur dari seluruh dunia. Yang tugasnya yaitu memastikan lampu di rumah kita tetap menyala. Mungkin kalian baru pertama kali dengar tiga nama ini. Tapi percaya deh, mereka inilah otaknya jaringan listrik modern. CGRE, IIE, dan IEC. Yuk kita lihat satu persatu, apa sih kerjaan mereka? Masing-masing organisasi ini punya peran yang spesifik banget. Kita mulai dari yang paling tua dan yang punya pandangan paling luas, yaitu CIGRE. Gampangnya, CIGRE ini tempat kumpulnya para jagoan industri listrik, para eksekutif dan insinyur paling senior. Mereka di sini bukan buat bikin aturan kaku, tapi ini lebih ke forum global buat ngobrolin tantangan-tantangan terbesar, berbagi solusi praktis dari seluruh dunia, dan nentuin arah industri ini mau kemana. Nah, kalau CIGRE itu tempat diskusinya, IEEE dan IEC ini yang nulis buku aturannya. Mereka lah yang tugasnya menerjemahkan ide-ide besar dan diskusi tingkat tinggi tadi jadi spesifikasi teknis yang bisa langsung dipakai di lapangan. Analogi ini pas banget loh. Ibaratnya, para arsitek di CIGRE itu lagi ngebahas desain gedung pencakar langit yang paling keren. Tapi IEEE yang pengaruhnya kuat di Amerika Utara dan IEC yang dominan di Eropa dan seluruh dunia, mereka yang nulis standar detailnya. Misalnya, seberapa kuat baja yang harus dipakai atau gimana campuran beton yang benar. Walaupun tujuannya sama, yaitu bikin jaringan listrik yang andal, cara kerja dan produk yang mereka hasilkan itu beda banget, Lur. Nah, perbedaan inilah yang penting banget buat kita pahami. Kutipan dari John McDonald ini benar-benar menegaskan kalau mereka itu bukan saingan. Mereka ini seperti dua sisi dari satu koin. Kamu butuh pandangan strategis dari Chiajira dan juga detail teknis dari IEEE kalau mau jadi insinyur yang benar-benar lengkap. McDonald menyoroti tiga kekuatan utama CIGRE. Pertama, perspektif globalnya. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman seluruh dunia. Kedua, jaringannya yang bisa kasih akses langsung ke para pengambil keputusan. Dan yang ketiga, fokusnya itu ke solusi masalah yang nyata, yang beneran dihadapi di lapangan, bukan cuma teori di atas kertas. Dan ini dia nih perbedaan utamanya. CIGRE itu menghasilkan panduan, semacam saran dari para ahli. Sebaliknya, IEC mengeluarkan standar yang sifatnya mengikat, bahasanya tegas. Produk ini harus. Jadi, yang satu ngasih saran, yang satunya lagi ngasih perintah. Oke, sekarang kita lihat yuk gimana perbedaan cara pandang ini punya dampak langsung di dunia nyata. Dan gimana hubungan di antara mereka ini udah banyak berubah seiring waktu. Kita ambil contoh yang konkret ya, menghitung ampacity. Gampangnya, ini adalah batas aman seberapa banyak arus listrik yang bisa lewat di sebuah kabel sebelum jadi terlalu panas. Nah, CIGRE dan IEEE sama-sama punya standar buat ngitung ini. Tapi disinilah ceritanya jadi menarik. Ternyata, tergantung standar mana yang kamu pakai dan kondisi lingkungannya gimana, hasil hitungannya itu bisa beda hampir 10%. Kelihatannya kecil ya, tapi di dunia sistem tenaga listrik, beda 10% itu besar banget. Nilainya bisa jutaan dolar dalam satu proyek. Terus, kenapa bisa beda 10%? Perhitungannya memang rumit, tapi intinya ada di tiga hal utama. Cara mereka ngitung panas dari matahari, pendinginan dari angin, dan bahkan panas magnetik dari dalam kabelnya sendiri. Faktor yang cuma dihitung sama si CGRE. Perbedaan-perbedaan kecil di tiap faktor ini, kalau dijumlahin, ya jadinya besar. Nah, meskipun dulu ada perbedaan yang kadang bikin standar mereka saling bertentangan, kutipan ini nunjukin adanya perubahan besar. Sekarang trennya udah beda. Mereka justru berkolaborasi erat, terutama antara IEEE dan II, buat menyamakan standar mereka. Perjalanan kolaborasi ini penting banget. Dulu standar mereka bisa bentrok. Sekarang lewat kelompok kerja gabungan, mereka bahkan bikin standar logo ganda. Ini keren banget, karena artinya para produsen dan perusahaan listrik nggak perlu pusing lagi milih harus ikutin aturan yang mana.
Oke, jadi setelah kita lihat peran mereka, perbedaannya, sampai kolaborasinya, yuk kita simpulkan kenapa ketiga organisasi ini sangat krusial buat kita semua. Jadi, ini dia poin-poin utamanya. CIGRE itu tempatnya para pemikir strategis. IEE dan IEC itu yang bikin aturan main teknisnya secara detail. Dan yang paling penting, mereka sekarang kerja bareng jauh lebih erat dari sebelumnya. Karena tantangan jaringan listrik modern memang menuntut itu. Nah, ini dia inti dari hubungan mereka. CIGRE itu yang ngasih visi. Yang jawab pertanyaan kenapa kita perlu berinovasi. Atau gimana kalau kita coba cara baru. Sementara itu, IEE dan IEC yang menyediakan cetak biru teknisnya, biar visi itu bisa dibangun dengan aman dan andal. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terbesar buat masa depan. Tantangan paling berat saat ini adalah menyambungkan sumber energi terbarukan, kayak matahari dan angin, yang sifatnya nggak stabil, ke jaringan kita. Ini butuh kolaborasi yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Jadi pertanyaannya, gimana caranya ketiga raksasa ini bakal kerjasama untuk menulis bab selanjutnya dari aturan main energi kita? Jawabannya bakal menentukan masa depan planet ini.